pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan di dalam persekutuan doa fajar. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, sukacita di dalam Tuhan, dan hari ini kita awali hari kita dengan merenungkan firman Tuhan. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha kudus dan mulia, Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Jikalau pada pagi hari ini kami boleh menikmati hari yang baru, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang malam hingga pagi hari ini, sehingga kami pada pagi hari ini Tuhan, kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk merenungkan firman-Mu. Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu akan menolong kami, sehingga kami boleh diberikan hikmat, agar kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan pada pagi hari ini kami boleh renungkan, boleh memberikan kuat di dalam setiap aktivitas kami hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan pada pagi hari ini saya berikan judul penghiburan di dalam penderitaan. Natsnya kita ambil dari kitab Ratapan 3 ayat yang ke-22 sampai dengan 23. Akan saya bacakan untuk saudara. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu. Saudara-saudara, kitab Ratapan adalah kitab yang memuat uraian, kepedihan, penderitaan, dan kehancuran hati orang-orang yang merasa ditinggalkan Tuhan. Kitab ini berisi syair yang meratapi jatuhnya Yerusalem ke tangan Babel dan kehancurannya. Ya, kota kecil itu harus menerima murka Allah dan menjadi kota yang ditinggalkan. Dan di dalam kitab Ratapan ini juga dituliskan bahwa Tuhan menghukum Yerusalem dalam kemarahannya. Kemarahan Tuhan yang menyala-nyala. Namun dalam kitab Ratapan juga ditulis, diselipkan, yaitu peneguhan dan penghiburan yang menjadi kekuatan dalam menjalani kesedihan dan penderitaan itu. Di dalam pasal 3 dituliskan bahwa kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Di sini ada harapan akan masa depan yang cerah dan keyakinan bahwa Ia akan mengangkat umat-Nya dari penderitaan tersebut. Kita melihat di sini Yeremia sebagai penulis kitab Ratapan bahwa di tengah-tengah penderitaan dan kesedihan dan kehancuran hati masih ada harapan. Saudara-saudara, ayat 22 dan 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Mungkin kalimat ini akan mudah diimani atau mudah dipercaya kepada orang yang mengalami kehidupan yang penuh dengan kenyamanan.
Mungkin orang yang hidupnya selalu penuh dengan kesenangan, hidupnya selalu penuh dengan sukacita. Segala kebutuhannya terpenuhi, dan apa yang ingin dibutuhkan selalu ada. Dan orang itu mungkin akan mudah mengatakan kalimat ini. Selalu baru. Kasih setia Tuhan tak habis-habisnya dan selalu baru setiap hari. Tetapi bagaimana ketika seseorang mengalami sebuah penderitaan, sebuah kesedihan, sebuah kehancuran hati yang merasa bahwa dia ditinggalkan Tuhan? Mungkin tidak mudah juga akan mengimani atau percaya dengan kalimat ini. Ketika seseorang menghadapi berbagai persoalan di dalam hidupnya, ketika dia bangun pagi menyambut hari yang baru, bukan sukacita yang diperoleh, tetapi hari ini mungkin dia berpikir, apa yang harus saya makan? Mungkin dengan hari yang baru, segala persoalannya bukan selesai, tetapi persoalan demi persoalan terus berdatangan. Mungkin juga hutang bukannya lunas, tetapi justru bertambah, bertumpuk-tumpuk. Mungkin juga usahanya bangkrut. Mungkin juga sedang di PHK. Mungkin juga menghadapi persoalan rumah tangganya. Persoalan sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Bisakah ketika menghadapi persoalan yang sedemikian itu, dia akan mengatakan bahwa kasih Tuhan tak berkesudahan, selalu baru tiap hari. Mungkin agak sulit menerima kalimat ini. Tetapi saudara-saudara, mari kita belajar dari kehidupan Daud. Daud ketika belum menjadi seorang raja, dia hidupnya juga dengan penuh ketakutan. Hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Setiap hari dia harus menghadapi kejaran dari Raja Saul dan prajuritnya. Mungkin saat itu Daud setiap berjalan harus tengok ke kiri, ke kanan, takut ketahuan oleh prajurit-prajurit Saul. Dan hidupnya penuh ketakutan. Selama 15 tahun dia harus berlari, dia harus bersembunyi untuk menghindari kejaran daripada Saul. Saudara-saudara, ternyata inilah cara Tuhan untuk menyiapkan Daud menjadi seorang raja. Dia digembleng, dia diberikan tantangan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Kehidupannya penuh dengan penderitaan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan menghadapi hari esok. Tetapi inilah cara Tuhan. Dan ketika Daud sudah menjadi seorang raja, dia adalah menjadi seorang raja yang bijak, seorang raja yang kuat, yang tangguh. Dan dia hanya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya.
Saudara-saudara, sama seperti kitab ratapan, kehidupan kita juga seringkali dipenuhi dengan penderitaan dan masa di mana kita merasa Tuhan telah memurkai kita, Tuhan telah meninggalkan kita. Namun dalam setiap pergumulan, Tuhan selalu menyediakan penghiburan dan pengharapan buat setiap hambanya yang tetap setia berharap kepadanya. Tuhan tidak ingin menghukum kita dalam penderitaan. Ia ingin agar kita memeriksa hidup kita yang tidak berkenan di hadapannya. Dan Tuhan ingin memberi kita kesempatan untuk menikmati kembali kasih-Nya yang tidak berkesudahan. Di dalam Ratapan 3 ayat yang ke-25 dikatakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudara-saudara, ada satu pribadi yang tak pernah berhenti mengasihi saudara dan saya. Walau bagaimanapun keadaan kita, Dia menjanjikan sukacita yang baru. Dia menyediakan hari yang baru yang lebih cerah, yang lebih baik. Tuhan berada dekat dengan kita. Sehingga apapun yang sedang kita jalani dan sedang kita pergumulkan, kita dapat berbagi dengannya. Berbagi kesedihan, penderitaan dengan Tuhan kita atau dengan pribadi yang setia itu. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan memberikan persoalan di dalam hidup kita. Karena walaupun Ia mendatangkan susah bagi kita, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setia-Nya. Di dalam Ratapan 3 ayat 31 sampai dengan 33, karena tidak dengan rela hati Ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Saudara-saudara, pertolongan Tuhan selalu nyata dan tak berkesudahan kasih setia-Nya. Marilah kita mengalami setiap hari dan mengimani setiap saat bahwa sampai dunia ini usai, kasih Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Selamat pagi, Tuhan memberkati.